pledoi atau nota pembelaan. Nota pembelaan dari kita. Alhamdulillah kita sudah selesaikan semuanya. Ya kan? Berapa ini ya? Ada beberapa ya nomor perkara yang diabaikan dan sebagainya. Ya kan? Dan alhamdulillah semua isi dari materi dari itu saling terkait, saling terkait. Meskipun kita nggak bareng-bareng ya, tapi saling terkait. Untuk sidang selanjutnya hari apa, Pak? 3 hari lagi. Oh, 3 hari. Hari Rabu. Hari Rabu. Makanya saya juga bingung apakah mereka siap ya. Artinya hari Rabu itu untuk memberikan jawaban kepada kita. Tanggal 5. Hari Rabu tanggal 5 jam 2 siang. Jam 2 siang. Ya, mudah-mudahan Ya, untuk kami beberapa dari kami mengatakan bahwa perkara ini bukan perkara pidana, tapi perdata. Karena di baik ahli maupun saksi banyak mengatakan bahwa itu adalah transaksi jual beli, ya kan? Jual beli koin. Oleh sebab itu penipuan, kalau dikatakan penipuan itu jauh panggang dari api ya. Tidak ada penipuan. Makanya saya bilang kenapa mereka cari piramida, pasal piramida 105 itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, karena memang tidak ada kesempatan untuk mengangkat yang lain. Sebenarnya kalau mereka GPU mengangkat penipuan dalam hal ini itu agak berat buat mereka karena harus dilampiri dengan barang bukti yang pada waktu itu yang kita duga tidak benar atau dalam tanda kutip kita duga rekayasa, ya kan? Oleh sebab itu mungkin dihindari pakai tuntutan penipuannya, bisa lari kemana-mana, ya kan? Dari awal yang namanya pelapornya itu tidak melaporkan masalah ponzi, tidak melaporkan masalah piramida, melaporkan dia ditipu gitu. Makanya tadi tegas dengan dari Pak Asep atau Pak Roy tadi yang mengatakan kalau gitu semua member itu sama dong statusnya, mereka juga exchange, mereka juga sudah menukar dan sebagainya, ya kan? Kenapa harus mereka bertanggung jawab, ya kan? Tadi diinfokan dari beberapa saksi, yaitu adalah buang badan, cari kambing hitam, karena dia punya program-program tak nggak jalan, kemudian diminta pertanggungjawaban oleh member program ya, bukan member sedikit ya, program. Sebab itu dia mencari orang yang harus bertanggung jawab, kambing hitam. Jadi seolah-olah dia tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya untuk menyelesaikan program-program arisan-arisan itu. Jadi seolah-olah bukan karena dia, tapi karena orang di atasnya gitu. berarti untuk selanjutnya itu replik ya, Pak ya? Apa duplik gitu, Pak? Iya, dari mereka kan. Dari mereka. Minggu depan tuh replik, kayaknya Rabu ini replik ya. Terus hari Seninnya duplik. Hari Senin duplik. Ya karena ini memang menurut hakim harus maraton karena berhubungan dengan masa tahanan. Masa tahanan itu sangat sensitif. Kalau mereka sampai persidangan simulasi masa tahanan pasti akan dapat teguran. Tapi manajemen persidangan ini tidak bisa dikelola dengan baik. Boleh tanya, Bang? Boleh dong. Nah, itu masalah tuntutan kok sampai 10 tahun. Itu sebenarnya seperti apa kronologisnya? Padahal kan nyata-nyata katanya tidak bersalah. Ya mungkin berhubungan dengan penyitaan. Masa sitaannya 1 triliun tuntutannya 6 bulan kan nggak mungkin. Ya mudah-mudahan pemerintah Indonesia termasuk Pak Presiden Jokowi nanti mengetahui nasib kita yang selama ini mengharapkan edisi cash dibuka kembali. Amin. Ya, makanya kan teman-teman ya seharusnya mempertanyakan di Bapepti kenapa ini dicabut izinnya, ya kan? Seharusnya kan dipertanyakan dan diberikan pemahaman bahwa ini masa gara-gara administrasi dicabut gitu. Administrasi maksudnya tidak melakukan pelaporan atau apa yang per bulan ya. Yang bagaimana orang bisa melapor, yang mana para manajemennya istilahnya itu semuanya ditahan, ya kan? Bagaimana dia masih melapor? Dan di sana kan tidak ada fasilitas, tidak ada mesin tik, tidak ada apa, bagaimana gitu.
Yang menarik seolah-olah tidak tahu keberadaan mereka. Tetapi salah satu daripada pegawainya menjadi saksi di kasus ini. Ini kan bertanyakan, kalau dia tidak tahu kenapa jadi saksi? Pegawainya jadi ahli kemarin. Berarti kan dia tahu posisinya di mana kan? Ya kan? Kalau posisinya di Barekrim ya seharusnya mereka kirim surat ke sana. Kami tidak tahu, tapi dia sebagai ahli di masalah pidana ini. Ya itu ya banyak orang yang tidak mengatakan sebenarnya. Nah, dari fakta persidangan itu terbuka bahwa banyak rekayasa-rekayasa yang dilakukan dari awal, bahwa katakan BAP-nya sudah jadi dan sebagainya, itu kan ada komunikasi seperti itu kan. Kemudian ada mengatakan seolah-olah Suryani dalam 3 bulan itu bertanggung jawab pada kerugian, tanda kutip ya, kerugian Mulyana selama 30 tahun, 30 bulan, nggak masuk akal. Dia hanya 3 bulan, tapi suruh nanggung sejak September 2018. Ya kan? Padahal itu kan ada beberapa orang sebelum itu. Kan begitu. Mungkin ada yang lain nanya. Ini kan kasusnya mengenai apa? Kalau boleh dibilang pidana tapi perdata ya, Pak. Tapi ya maksudnya Menurut kami ini beberapa dari pledoi teman-teman ini, pembela belakang ini mengatakan bahwa ini ranah pidana, ranah perdata. Kenapa demikian? Karena ahli dari perdagangan pun, kemudian ahli yang kemarin mengaku sebagai ahli ponzi apa itu mengatakan bahwa ini adalah transaksi koin, bahkan jual beli, yang mana menurut dia seharusnya perdata mereka. Ahli-ahli dari JPU itu yang mengatakan. Bahkan ahli dari kita, ahli pidana kita juga mengatakan demikian. Bahwa ini adalah transaksi. Mana ada transaksi pidana? Jadi tidak ada penipuan ya Pak? Ya buktinya mereka tidak menggunakan pasal penipuan. Piramida, buktinya begini. bukan piramida juga ya? Tuntutan itu adalah dia membuktikan bahwa terbukti dakwaannya itu. Dakwaannya kan ada beberapa pasal, maksud penipuan, penggelapan dan sebagainya. Tapi faktanya dalam tuntutan dia ngambil pasal lain, pasal yang mungkin menurut mereka lebih aman karena tidak perlu pembuktian, tidak perlu didukung oleh barang bukti. Ya kan? Kalau penipuan kan barang buktinya mana? Jadi kemarin Bodong ada izinnya ya Pak ya? semuanya lengkap, izin ada, bahkan sampai di tiket itu sendiri yang lugu-lugunya itu kan didaftarkan di hak paten, hak cipta ya, bukan hak paten. Ya kan? Berarti selama ini ada berita investasi bodong itu tidak benar. Loh, kalau ini kan AY ini kan hanya Arif Abdurrahman Yusuf ini kan hanya mempersiapkan fasilitas untuk bertransaksi, tidak mengumpulkan dana, karena dia sendiri begitu sudah dibuat aplikasinya itu dia sendiri member di situ. Dia member seperti yang lain, ya kan? Yang itu suatu aplikasi, dan aplikasi itu kan banyak. Betul. Gojek aplikasi, Grab aplikasi, WhatsApp. Shopee aplikasi, WhatsApp aplikasi, ya kan? Emangnya kalau sudah ada aplikasi itu pasti mengumpulkan uang? Ya tidak, ya kan? Memang syaratnya kalau berhubungan dengan aplikasi itu masalah ITA, masalah apa? Internet. Ya, yang berhubungan dengan internet memang ranahnya Kementerian Info. Dan itu memang sudah dilakukan, sudah didaftarkan ke Kementerian Info. Ya kan? Jadi semua sudah resmi terdaftar ya? Sudah resmi terdaftar. Lah sekarang begini, kalau memang ada kesalahan namanya investasi bodong, enggak namanya investasi bodong itu adalah semua dirugikan. Bodong itu. Tapi ini kan enggak. Nah, Ibu dirugikan nggak Bu? Dari Diuntungkan. Masya Allah. Dari 57.000 orang hanya 1 orang. Kan aneh. Berarti yang bermasalah 1 orang itu. Iya. Ya kan? Kalau Ya, kita, betul. Kalau ya betul. Kalau kita bicara sekolah ya. Pak RT untung merugi Pak RT? Untung. Ya. Pak RT-nya Pak Ayu ya? Ya betul. Iya. Enggak, seperti kalau kita bicara orang pelajaran sekolah ya. Ya kan? Kalau 1-2 orang contohnya, 1-2 orang nih, ya, 1-2 orang itu yang nggak bisa, berarti masalahnya orang itu. Tapi kalau semua murid nggak bisa, gurunya kan? Iya. Ya kan? Bermasalah. Ya, ini juga gitu.
kenapa dia melapor dengan alasan itu aja. Intinya terbukti di persidangan dia terlalu banyak program sehingga dia tidak bisa mengendalikan. Banyak orang minta pertanggungjawaban, arisannya berhenti, ini berhenti, dia ada arisan mobil, ada umroh, ada haji, ada macam-macam. Uangnya nggak masuk edisi cash semua gitu. Ya? Dan oleh sebab itu, yang mana dia mengatakan dengan jelas bahwa sejak saya ikut di cash dalam 6 bulan saya sudah bisa beli Fortuner. Tiap bulan saya memberi tanah. Nah itu pertanyaan uang dari mana? Dia dari member program dia kan? Ya kan? Iya betul Pak. Karena terlalu pede gitu loh. Ya benar kata teman-teman bahwa mereka pelapornya tidak tanda kutip ya, Mana? tanda kutip tidak sabar. Seandainya memang itu benar. Tapi kalau punya agenda tersembunyi, mungkin mau ambil alih apa kan mungkin juga. Dugaan-dugaan itu kan, ya kan? Ya. Cukup. Kalau apa? Ini menurut Bapak untuk mitra-mitra edisi cash selain mengkawal sidang ini, apakah ada saran-saran lain? Kan begini, ini kan edisi cash ini kan tidak dikenakan ya kan, perizinan. Perizinannya itu kan sah karena ada izin, ya kan? Izinnya dicabut. Kenapa izinnya dicabut? Karena tidak ada administrasi yang harus dilakukan selama ini harus, ya kan? Nah, Bapak apa kalau emang edisi cash ini berjalan kembali? Menurut saya ya silakan minta pertanggungjawaban kepada Bapepti, ya kan? Kenapa bukan perizinan dan nanti pendaftarannya ya? Ya ke Bapepti minta pertanggungjawaban, tanya pada mereka apa alasannya dia, dijelaskan. Nah, kalau kondisi di dalam hukum itu kalau ada force majeure, sesuatu yang terpaksa itu nggak bisa disamakan dengan normal, ya kan? Kenapa nggak bisa lapor? Orangnya ditahan. Alasannya dia nggak tahu tapi kok jadi saksi, jadi ahli di perkara ini kan dia tahu kan? Nah ini diargumentasikan. Kan kali-kali bukan di sini kumpul-kumpulnya di depan Bapak Presiden mempertanyakan. Ya, Apa perlu kita ke gedung DPR, Bang? ngapain? Gedung Bapepti. Bapepti malah. Bapepti. DPR lagi sibuk. Oh, DPR lagi. Enggak BPR untuk apa? Karena kan kita punya wakil rakyat, kita minta keadilan harus kemana? Yang wakil rakyat apa kira-kira mengakomodir? Kan baru ini ada masalah dengan undang-undang omnibus law itu kan? Apa menurut Bapak kita perlu ke gedung Bapepti? Yo, iya, itu kan perwakilan datang dengan dikawal. Ya, perwakilannya datang mempertanyakan dan memberikan penjelasan. Ya kan? Untuk Saya mengurus perizinan itu lagi ya, Bang? jangan ngurus, ya dihidupkan kembali. Soalnya kan pernah Karena hidup. kan bukan kita tidak ada salah di sini. Kan sayang nanti Pak, anggap ini selesai, tapi di situ masih bermasalah, gitu kan? Ya kan? Mumpung yang dimasalahkan bukan perizinan. Ya, semoga Pak Hakim, Pak Presiden nanti mengetahui semuanya, kejelasan kronologis seperti apa, kejadiannya bagaimana, edisi cash bisa Ya kalau memang kita mau minta mengadukan ke presiden, ke DPR itu wajar sebagai warga negara, ya kan? Tapi harus mengukur apakah kira-kira ditanggapi itu aja. Jangan sampai kita melangkah yang Semoga Pak Presiden kita orang baik, edisi cash dibuka kembali. amin. Jadi menurut Bapak saran untuk ke Kenapa Bapepti harus itu semoga? kapan? Langsung aja presiden kita orang baik gitu. Iya. Kalau semoga kan belum terjadi. Hah? Ya, udah. Terima kasih Pak ya. Yuk. Ah.